Sudah diambil dia. 3 tahun lebih. Nah, ini pengambilan buah pertamanya. Itu buahnya keduanya. Tolong itu keliling dulu video kan. Biar nampak orang itu. Jadi tidak ada istilah buah pasir dia. Oh, nggak ada istilah buah pasir, langsung besar. Ini usia berapa ini? Ini 3 tahun lebih. 3 tahun. Berarti kalau yang sawit kita itu kapan mulai produksinya? Yang mana? Yang bibit kita? Yang bibit kita 5 kali 6 itu. Iya. Yang di sana tapi. Aha. Oh 3 tahun lebih nanti udah naik itu. Udah buah itu. Ini kan busuk, Dan Pak. nanti nampak ini ya, pengambilan pertamanya. Itu Udah ambil ya? iya, ini semalam baru panen dia. Semalam dah panen. Oh iya. Karena bibit mariles pula kan, ini kan bibit mariles. Nah, ada, udah itu kalau kayak gini, ini tak ada masalah. Kuning kayak gini kan karena memang karena bawaan situasi negara gitu. Genetiknya. Nah ini cara penunasnya nih lah, mundur dipermasalahkan. Tapi tahu lah, tukang dodos kita ini sama yang memegang kan Bang Juli, anaknya Pak Adi. Sebenarnya emang mendodos yang nanti itu menunas itu kandas. Cuman ini tukang dodos ini kenapa coba kayak gini biar enak. Cari enaknya aja kerja. Enaknya aja. Cukup mudah dia memutuskannya. Kandas. Kenapa dia harus kandas? Karena humus tanah ini tidak lagi sangkut di sini. Pertama dia mengurangi rumput, lapis, ya. Dan kedua, humusnya ini cepat jatuh ke tanah dan bisa membusuk diserap oleh tanah. Keliling dompetnya tadi. Ini kenapa nggak kandas harapan? Ini tahulah tukang tunasnya tak pala diperhatikan Bang Juli. Bang Juli ini memang tak pala mau apa kali sama anggota. Lagi pula anggotanya biar enak copat. Yang penting produksi. Yang penting dapat hasil hariannya udah selesai. Ini ukuran berapa nih? Artinya begini loh. Sedangkan tidak mengikuti SOP saja, buah itu luar biasa. Apalagi mengikuti SOP nanti di kandas nih buat. Ini makin cantik. 5 tahun. 3 tahun lebih. Ini kemarin udah keliling buah ini. Udah diambilinnya nih. Nah, keliling buah ini bekas-bekasnya kan apa ya? Kayak gitu semalam. Samanya nih satu usiaan. 3 ini. Berapa ini berubah genetik lah berarti Nah, ini. ini bukan apa, dia posisinya kan udah mau perubahan komidil. Jadi kemarin sempat kosong, naik buah baru lagi, berubah komidil. Setiap dia nanti bunga kosong naik, berubah komidilnya itu, berubah. Berarti seperti inilah kalau misalnya Ya, ini mau kan apa. bunga keliling sempat ini kemarin, baru muncul buah, perubahan pertukaran komidil dia. Pertukaran komidil. Nah baru kita, ini 67. Ya. Nah posisi kita lihat, makanya kita makin masuklah ke dalam biar enak. Buah kecil. Semua abang perhatikan video kan, ya. Tidak ada yang namanya buahnya yang sama. Tidak ada bentuk buahnya yang sama. Ini benar. Situ aja. Mobil lagi deh. Dan dipakai sisayaan juga. Dipakai sisayaan. Kan tidak ada sama buahnya nih. Baru lihat tanahnya, ini tanah darat, tapi macam tanah napa, kotoran cacing itu, dingin tanah itu. Iya. Yang kayak gambut ya. Padahal tanah darat ini. Kalau kita ambil nanti sama tanah di situ, wah, beda. Berapa hektar? Wah, ini sedikitnya, tak ada di sini yang lebar-lebar ini. Hektar pun tak ada ini. Berapa contoh aja ya? Lah, kalau ininya abang tanya, kemarin aja tidak belum pernah ini. 1 ton 800, 1 ton 900 dari sini. Ada 1 hektar. Pokoknya berapa? Enggak, Pokoknya. ada. Pokoknya berapa? Pokoknya memang kalau dia dihitung pokok lebih lah hampir 200 berarti. Sekitar 5 kilo ada nih ya sekali tabur ya. Ini 5 kilo ada ini. 5 kilo adalah orang sisa ayaan. Biar coba ada kurang-kurang lagi. Orang sisa ayaan. sisa ayaan kan nggak pakai kiloan. Campakkan aja. Yang campak kan suka-suka hati. Selesai udah daripada dibuang ke mana-mana kan. Daripada di situ jadi apa? Karena batu-batu ini kan ini batu, kaca, apa lagi nih? Kulit-kulit kerang itu 220 pokok. tak sampai Berarti 200. 200. 200 ini, 100 lebih. Berarti hampir setengah hektar lebih sedikit lah. Iya. Nah, tengok beda kan? Beda lagi bentuk buahnya, beda lagi ke sana. Nah, ini udah timbul
bunga. Nanti muncul lagi buah, lebih besar lagi nanti itu dari sini, nanti keluar. Oh, berarti gitu ya. Udah timbul satu generasi di sini. Ini dia mau merubah komidil lagi, nanti dia bunga dulu. Nah, Oh. tapi nanti begitu keluar nanti buah, besar lagi dia. Berarti ini istilahnya mau merubah sifat lah Iya, berarti. merubah komidil dia ini. Ini dulu kecilnya nih, macam-macam kayak gini dia penyakitan kan. Ini kan kecil ya. Berarti selang-seling lah istilahnya ya, Pan ya. Selang-seling berarti ya. Seling, tapi dia tak mau putus buah, tetap berisi dia. Makanya di sini nggak ada ini, belum ada yang bisa dibilang yang kosong lah. Nah, tetap muncul buah. Berarti bunga yang seperti ini wajib keluar lah istilahnya. Wajib keluar. Sawit itu wajib ada. Wajib ada berarti Tapi ya. posisinya buah itu tak mau putus. Bunga itu karena dia kan penyerbukan dia. Wajib. Umur 3 tahun nih. Di sana ini udah ada bunganya. Udah stres orang. Kalau udah bunga, posisinya kan di sana karena belum duduk organiknya. Itu kalau udah bunga tahunya kan tahu lah kalau udah bunga. Mau nanti 6 bulan itu pun 3 bulan itu bunga saja, lama dia keluar buahnya. Makanya orang stres kalau udah bunga. Kalau kayak gini mana stres dia? Mau keliling pun itu bunga cantik, buah tetap kayak gini macam mana? Ya nggak apa-apa, tapi nanti belum lagi habis ini udah muncul dia nanti buah lagi. Gitu loh. Itu udah timbul lagi tuh. Masalah. Udah timbul lagi. Ah, dari baru nanti kita ini dilihatkan fotonya apanya pohonnya. Nanti kita ke PTPN 3. Biar sedap dia nanti perbandingannya gitu loh. PTPN 3 yang memiliki semua manajemen, memiliki semua perangkat, memiliki semua ahli. Nanti kita lihat pohonnya ini, tengok punya Pak Haji pohonnya seperti apa. Nah, baru kita kenapa ini? Ini bukan bibit PTPN 3 itu bibit betul-betul pilihan. Ini Mariles. Biar nanti jelas menyampaikannya kita di sana. Ini melintir-melintir ini. Ada memang kayak gini punya konsumen kayak gini melintir-melintir. Karena ini kan posisi dia tumbang dia. Jadi kan dia kan udah sempat stres. Iya. Sering kali disingkil kayak gini. Stres. Jadi posisinya kan untuk memperbaiki nampak udah mulai Iya. berubah dia. Tapi tidak mempengaruhi buah gitu loh. Kalau udah duduk organik itu, buah tetap muncul. Kalau kita yang tumbang di sana itu kan buah kosong dia. Kami sering nih di sana. Kosong. Ini tengok, walaupun gimana kondisinya buah tetap keluar dia. Tengok ya. Nah ini. Daunnya sering kita jumpain di Tapteng. Habis ini, Bang. Nanti bisa Bang videokan. Berapa tingkat ini dompet udah bermunculan lagi. Oh, itu muncul lagi tuh. Ini di udah atas. tua dia muncul buah. Belum lagi ini besar udah buah dompet ini lagi muncul lagi. Udah 3 generasi dia. Ya, di pelepah atas dia. Nah, buka lagi. Nah, udah itu perhatikan membukanya. Mana ada kuncup dia kan? Membuka pelepah itu loh. Lenturnya itu. Dah satu. Yang kedua tunjukkan sama aku Bang nanti di Tapteng biar paham Bang perubahan genetiknya itu. Kalau sudah begini dimanapun sawit masyarakat ini takkan kandas daunnya ke tanah lagi. Loh, boleh. Ini udah usia 2 meter hampir ini loh. Tapi daunnya tetap kandas ke tanah. Artinya apa? Kelenturan pelepah itu memang betul-betul luar biasa. Makanya 6x7 itu dibilang orang jumpa memang sampai kemari. Ini kan jumpa, ini kan Iya, daun jumpa. dari sana. Jumpa, Tapi karena kelenturannya luar biasa ini, tengok, dia tidak ada mempengaruhi ke buah. Nah, tengok, sampai kalau Nah, tak itu. ada sangkutannya. Itu pelepahnya itu sampai sini nih. Sana kandas nggak? Kandas semua. Padahal dia 2 meter. Ini pelepah panjang pendek. Loh, cuma gini wong Panjang tak ya? tahu awak. Panjang Orang ya? bibitnya pun Mariles, dongkelan di pinggir jalan. Oh. Nampak cantik ambil. Nah, kalau ini misalnya sangkut di sini dia, lah otomatis ini kan, nah letak dia. Semuanya ini letak juga. Tengok, terletak, jumpa so. Padahal kalau sawit kita Bang di masyarakat tanpa menggunakan organik lah kimia, mohon maaf sedikit, ini tidak bakalan jumpa kandas ke tanah. Kelenturan pelepahnya ini. Udah. Lemah dia kan, lemas dia kan. Tapi bukan putus. Ini perlu disampaikan nanti. Kalau organik itu seperti ini, membukanya itu luar biasa, tengok. Itu loh. Membukanya itu. Kan membuka dia semua. Mana ada nampak dah. Nah, bahkan udah buah ini, buah lagi tuh. Di atasnya lagi. Nah, buah lagi. Berapa banyak dompet yang muncul ini? Ini buah ini. Udah, ini biar tahu. Dan nanti nampak, biar tunjukkan sini. Ini kan udah 1 tingkat, 2. Ini dompet lagi nih. Ada dompet baru tuh. Udah, buah lagi. Ini pun sama. Ini dompet ini. Buah ini. Nah,
Boleh dipanjat, ditunjukkan nanti. Dompet itu enggak jadi bukan. Enggak, buah itu karena dia Ada yang bunga juga, yang perubahan genetik. Nampak, dia untuk perubahan komidil aja, komidil. pertukaran komidil. Tapi enggak lamanya di putaran. Yang penting buahnya itu tidak sempat kosong. Munculan aja. Tak mau, karena begitu nanti dia walaupun perputar dia itu kan tadi nampak contohnya udah. Sampaikan sama masyarakat kita, sama petani kita itu. Di sana pun bunga juga. Tapi sebelum dia pertukaran komidil dia itu buah tetap masih ada. Belum lagi habis nanti buah itu, udah berganti dia buah lagi nanti bunganya tadi, gitu loh. Nah, ini. Ini kan sudah lewat dia pertukaran komidilnya. Bunga. Hah? Bunga, kan keliling bunga dia. Tapi dia tak belum sempat habis, udah muncul dia. Bunga tetap itu bunga lagi banyak itu. Itu yang jadinya putaran 10 hari itu tadi Putaran ceritanya. 10 hari. Jadi posisi dia udah kayak gini dia tetap duduk. Memang bunga ini perlu namanya penyerbukan dia. Untuk merangsang. Baik bunga dulu lah baru ke bunga. Iya, jadi dari situlah nanti dia. Tapi dia posisi selama ini karena kita sifatnya menggunakan kimia, ini sifatnya kita buka rahasia dulu. Begitu datang bunga dia, nggak cocok pupuknya yang kita masukkan. Kapan dia mau menembak cocok penyerbukan itu? Gitu loh. Karena ketika kita bicara organik, bicara dia ada bakteri simbiosis mutualisme, begitu dia penyerbukannya, bakteri tadi bekerja, main dia menyesuaikan, akhirnya cepat pembuahan itu terjadi, gitu loh. Kita kalau bicara kimia siapa mau membuat penyerbukan? Ya kalau pas nanti dia penyerbukannya fosfatnya pas. Kalau tidak, kan jadi sia-sia bunga-bunga saja kosong ke atas sana sampai 6 bulan. Itu. Karena kita bicara organik dia simbiosis mutualismenya ini, alam ini duduk dia. Tengoklah kotoran cacing itu di mana-mana. Artinya fosfatnya udah tinggi. Bakterinya oke, main. Begitu bunga datang penyerbukan sesuai dia langsung masuk nembak buah. Ini pun nggak dekat pupuk udah mulai berubah di sini. Mana? Ini Kalau ya. inilah perhatikan kita di yang ku bilang tadi di tapping nanti. Ini kenali hawa kita sekarang di bawah sawit ini. Jam 12 siang kita ini makin panas, hari makin dingin di sini. Iya. Kalau biasanya nanti di tapping itu nanti atau dimanapun di sini tidak menggunakan organik, semakin panas cuaca, pukulan di sini makin panas juga. Karena apa? Karena tanah ini tidak lagi menyimpan lembab. Udah naik dia panas hawanya. Situ perbedaannya. Jadi sampaikan sama masyarakat kita di sana kan petani-petani ini, oh kami sudah dibanding nih. Inilah yang menggunakan asli. Karena kita menjual pupuk ini bukan tanpa memiliki kebun. Justru malah kebun kita yang kita buat. Gitu. Ini kan orang terkadang tidak jual pupuk, mana sawit yang udah kau pupuk pun dia pun tak pernah memupuk entah di mana. Nah, posisinya tidak ada landasan pabriknya itu gitu loh, yang kita tahu gitu. Kalau kita penyalur ya sah-sah saja. Tapi aku mau pupuk ini mana tuannya, mana yang sudah dibuatnya pabrik itu percobaan punya dia, gitu loh. Kalau memang betul-betul kau bicara organik, ya ini banyak PTPN itu, PTPN itu semua kimia itu kan dia. Lalu kita lihat lagi nanti di sini. Semua kan ini bekas-bekas sawit yang stresnya itu. Ini yang besar ini? Yang besar ini, Pak? Mana? Yang besar tuh? Itu tak punya kita. Oh, Tengok. Bunga kan? Tapi buah tetap ini muncul. Habis itu keliling. Berbarengan dia. Itulah kalau udah cocok pembuahannya itu ya. berarti serempak lah bunga jantan untuk penyerbukannya lah ya. Iya, langsung tak pala jauh-jauh bedanya dia. Nah, jadi tak ada istilah putus. Ada dia. kemarin punya kita di sana konsumen. Sama sekali mulai dari tanam tidak pernah tumbuh jantan ataupun buah apanya, bakalan. Ini semalam baru putaran ini orang itu. Nah, itu. Lihat ini pembukaannya dia. Buka dia. Aktif dia kan? Mana ada kayak gini kalau kita lihat itu yang udah membukanya ini. Ini memvideokan, nanti bisa jelas sama orang itu. Udah muncul ini buahnya lagi ya, dompetnya. Membuka pelepahnya ini loh. Ini ke sana, mau mencari yang kosong hawa. Bibitnya pun beda-beda, buahnya pun beda-beda. Oh bibitnya ini bukan bibit racikan kita. Enggak, ini racikan kita. Enggak, ini bibit kan racikan kita. Cuman kan bibitnya ini bukan istilahnya dibeli PPKS semacam sekarang. Dongkelan loh.
cantik nampak, oh ini cantik, ambil dokter, pindahkan ke polybag. Makanya dia bibitnya mariles. Tapi cantik bisa kita rubah, berarti kan artinya kita membilang bahwasanya bibit itu nomor 29 sesuai ucapan kita dulu. Penting makanannya ya. Yang penting kondisi di lapangan itu cukup membaik gitu. Sama istilahnya, bibit mariles ya dikasihkan ke PT dengan perawatan maksimal, tumbuhnya pun cantik. Bibit bagus yang di PT udah diklaim mantap, dikasihkan sama orang kampung yang merawatnya tak jolas, stres enggak? Gitu. Nah, jadi bukan masalah perlakuannya kembali macam yang tadi. Kalau inilah kita lihat, coba kayak gini lah sawit di Tapteng sana. Yang dipikir orang dulu pernah masuk di sini sarjana pertanian, ini yang kamu lengketkan nih katanya. Wah. Jadi baratnya sambil guyon lucunya kan? Kan macam dilengketkan, tak pantas dia. Enggak dipelepar ya. Biasa. Padahal usianya masih muda sawit itu, tapi buahnya sudah macam egreannya lagi, egrean tanggung. Apa deh? Ini nah tanahnya itu banyak kan. Ah, Otomatis cacing udah berkeliaran bebas ini. siapa nih? Bang Charles? Ah, payah abang memang. Nanti lihat ya, aku lagi di lapangan ini di 5 kalianan. Oh. Hah? Nantilah masih dibanding sama orang Tapteng. Iya, misalkan mengambil senten tanah, berarti kampung lading tumpam. Ampal tumpam. Kalau ini pakai pelepah aja pun dicongkel, Iya, mana bisa dia. Pakai ini ambil sampel kita, otomatis ada golok tak giniin. Balik lagi goloknya ke Iya, atas. pasti. Pakai tenaga dalam. Iya. Pakai tenaga dalam Bagus ngambilnya. sana ini bang punya kita ini. Lompang sana. Berarti tembus yang di sana lahan yang Enggak, satu enggak. lagi. Itu kan punya orang lagi. iya enggak jalan sana tadi kita tengok tadi kan tanah. Iya, ujung sana aja lah. Ujung sana, kan? Itu benar. Ini udah punya orang ini, tapi banyak yang punya. Enggak satu orang. Inilah batasnya. Pohon tua itulah batasnya kan? Kayak aku pernah cerita bang, ini kan tanahnya tanah bagus kata orang ya. Nah, saya bilang apa bedanya tanah ini sama samping ini? Sama samping-sampingannya, konturnya pun sama ya. Coba dulu cari kotoran cacingnya aku bilang. Mana tahu pulanya bintang apa aku bilang. Carilah dulu, bandingkanlah dulu banyaknya kotoran cacingnya aku bilang. Cacing saja pun tahu mana yang hendak di tempat ini. Ini atau cacing kita nih? Sana ada, mana ada? Ini pun di sini apa yang ada? Ini untungnya ini, ya itu kan tumbuh akarnya karena dekat sini jadi apa? Makanya tumbuh akarnya itu Iya, kan? nampak perbatasan ini. Enggak itu kan tumbuh akarnya. Iya. Karena dekat sini ya. Iya. Ambil serapan kimia Kan? kan? Nampak. Apa organiknya? Dibandingkan dia perbedaannya, jelas nampak dia. Makanya ini pupuknya jarang memang di pupuknya kimia sesekali, tapi ini pakai ini kotoran-kotoran ayam itu dicampak dia. Nanti pusat goni-goninya kadang sesekali. Tapi ingat, tengoklah ke atas, banyak buah kosong dia. Ini yang pakai kimia. Ini ada itu samping. Kan tak short kita, kuncupnya abang tengok, perhatikan, tak membuka pelepahnya. Kuncup dia di situ. Udah itu memang di sini, cacing itu pun tak mau dia. Tak begitu banyak dia kotoran-kotoran cacing itu bermunculan. Inilah batasnya kita, parit sama orang itu. Di posisi kita, buah kita ini tak ada ini, orang itu masih mau. Dia ini jarang nih, yang mendekati ke kita. Belum ke sana, Pak. Jauh. Ini kalau dekat sama kita masih, tapi begitu pun. Ini sempat kosong pan. Itu bentuknya. Iya, sempat kosong itu. Tapi ini udah mau mengisi lagi. Hmm? Kilat namanya.